Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali walaupun hanya di dunia maya. Yang jelas kita tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga seterusnya kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, ya, nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran walaupun terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Kita mulai anak-anak, kita masuk pada mata pelajaran informatika. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas yaitu lanjutan dari materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang pengertian algoritma, pada minggu ini kita bahas tentang notasi algoritma. Pada minggu kemarin saya sudah memberikan contoh tentang pembuatan algoritma yang ada di buku kalian, yaitu di halaman 50 sudah contohkan. Kemudian kalian juga sudah saya kasih tugas tentang cara pembuatan algoritma secara sederhana, dan jawabannya itu bermacam-macam. Ada yang ditulis menggunakan kalimat deskripsi, ada yang digambar. Tidak ada yang salah anak-anak, yang salah adalah yang menjawab materi kelas 7 kemarin dimasukkan pada jawaban materi kelas 8, ya, itu yang salah, ya. Jangan diulangi lagi bagi yang sudah melakukan kesalahan, ya, kita perbaiki di minggu ini. Kita pelajari kali ini yaitu tentang notasi algoritma. Notasi algoritma itu dinyatakan dalam bahasa manusia, ya, dalam bahasa manusia, sehingga mudah untuk dipahami oleh manusia. Tujuannya apa dibuat notasi algoritma? Notasi algoritma ini dibuat tujuannya untuk menyederhanakan kalimat manusia, untuk menyederhanakan kalimatnya, ya, supaya tidak terlalu bertele-tele. Yang kedua, tujuannya adalah sebagai tempat kerangka-kerangka program agar susunan kalimat deskripsinya tersebut disusun, ya, secara sistematis sehingga membentuk sebuah kerangka-kerangka program untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman itu bisa lebih mudah. Anak-anakku semuanya, notasi algoritma itu bentuknya bermacam-macam anak-anak, ya. Ada yang kemarin menuliskannya dalam bentuk kalimat. Itu berarti dia menuliskan notasi algoritmanya itu dalam bentuk uraian atau deskriptif. Itu betul. Ada yang kemarin itu menuliskannya dalam bentuk bagan alir. Itu juga tidak salah. Berarti kalian menuliskan notasi algoritmanya dalam bentuk flowchart. Nah, yang ketiga, notasi algoritma yang ketiga itu adalah dalam bentuk pseudocode. Nah, notasi-notasi algoritma ini, bentuk-bentuk notasi algoritma ini yang ada 3 ini yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, dari mulai yang bentuk uraian atau deskriptif, flowchart maupun pseudocode, nanti akan saya jabarkan satu persatu dan juga akan saya berikan contoh notasi algoritmanya berdasarkan kasus yang sama, supaya kalian bisa membandingkan. Oh, yang seperti ini loh yang bentuk uraian atau deskriptif. Oh, yang seperti ini loh yang bentuk flowchart. Oh, yang begini loh yang bentuknya pseudocode, ya. Coba dicermati baik-baik. Yang pertama yaitu bentuk uraian atau deskriptif. Notasi algoritma bentuk uraian atau deskriptif yaitu menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk kalimat deskriptif. Biasanya ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa yang gamblang, yang mudah untuk dipahami. Jadi tergantung pada yang membuat. Kalau menurut yang membuat ini itu mudah dipahami dan orang lain bisa menerjemahkannya dengan baik, bisa memahaminya dengan baik, itu berarti algoritmanya bagus. Itu aja cirinya, ya. Di sini, ya, notasi algoritma dalam bentuk uraian atau deskriptif itu tidak ada aturan dalam penulisan notasi, itu tidak ada. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Kasusnya adalah kalian diminta untuk membuat algoritma
untuk menghitung bilangan C sama dengan A ditambah B. Bentuk algoritmanya dalam bentuk uraian atau deskriptif ya. Contoh yang pertama yaitu 1. Menetapkan nilai A. Kalian bisa menggunakan bahasa menetapkan nilai A atau memasukkan nilai A. Tidak salah ya. Yang kedua, menetapkan nilai B atau kalian bisa ganti memasukkan nilai B. Nah, betul juga kan? Yang ketiga, langkah ketiga, menghitung nilai C diperoleh dari sama dengan A ditambah B. Nah, atau kalian bisa ganti juga proses menjumlah nilai C sama dengan A ditambah B. Yang penting bahasanya itu padat, singkat, jelas ya, dan mudah untuk dipahami. Langkah berikutnya adalah mencetak nilai C sebagai output. Nah, ini namanya notasi algoritma deskriptif dari kasus menghitung bilangan C sama dengan A ditambah B. Saya contohkan yang kedua, yaitu bentuk flowchart dengan kasus yang sama, menghitung bilangan C sama dengan A ditambah B. Nah, ini flowchart. Flowchart itu gambar atau bagan alir. Maaf, di sini saya kurang alir ya. Gambar atau bagan alir yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Ciri-cirinya biasanya dinyatakan dengan simbol yang menggambarkan proses tertentu. Ini sudah kita pelajari di kelas 7. Ada simbol 4 persegi panjang, ada simbol jajaran genjang, ada simbol belah ketupat, ada simbol lingkaran. Nah, masing-masing simbol itu mewakili atau menggambarkan proses tertentu. Yang kedua, antar simbol itu dihubungkan dengan garis penghubung. Nah, ciri yang ketiga, flowchart itu dibuat tujuannya adalah untuk memudahkan pengecekan, sehingga apabila terjadi kesalahan atau yang lain itu kita gampang, ngeceknya itu kita gampang, menelitinya itu kita mudah, sehingga oh ini salahnya di sini, kurangnya di sini. Nah, itu lebih mudah. Contoh diagram alir dari kasus tadi, kasus yang sama yaitu C sama dengan A ditambah B itu adalah seperti ini. Contoh, ini bentuknya lingkaran, start. N ini juga bentuknya lingkaran. Kenapa kok sama? Karena ini mewakili simbol terminal. Terminal itu biasanya ada di awal dan akhir, sehingga bentuknya sama-sama lingkaran seperti ini. Start, ini N, berakhir. Start itu memulai, N itu mengakhiri, ya. Sama simbolnya seperti ini. Kemudian ada simbol input, output, itu kan sama bentuknya jajaran genjang. Ini input, ini output, diwakili oleh gambar jajaran genjang. Dari start masuk ke sini. Read A, berarti memasukkan data A. Read B, masukkan data B. Masuk ke proses. Prosesnya itu diwakili simbol 4 persegi panjang. Proses C sama dengan A ditambah B. Berikutnya masuk kepada output. Output sama input gambarnya sama simbolnya, yaitu jajaran genjang. Di sini tertulis write C atau outputnya C. Nah, setelah mengeluarkan C, maka flowchartnya ini berakhir. Berakhir itu harus diakhiri dengan simbol N, terminal N. Nah, ini anak-anak bentuk notasi algoritma flowchart. Yang terakhir adalah bentuk notasi algoritma pseudocode, ya, yaitu notasi algoritma yang penulisannya itu menyerupai bahasa pemrograman. Menyerupai bahasa pemrograman tapi belum menggunakan bahasa pemrograman, hanya penulisan notasi algoritma saja. Nah,
biasanya itu berisi struktur sederhana untuk bisa dipahami. Maaf, ini bisa anak-anak ya. Untuk bisa dipahami dan dibaca manusia. Jadi bentuknya adalah struktur sederhana sehingga bisa dipahami dan dibaca manusia. Tujuannya yaitu untuk memudahkan penerjemahan ke dalam bahasa pemrograman. Ini anak-anak ciri-ciri dari notasi algoritma dalam bentuk pseudocode. Jadi penulisannya itu menyerupai bahasa pemrograman. Contoh dari kasus yang sama anak-anak, kasusnya yaitu untuk menghitung C sama dengan A ditambah B. Ya, nah ini anak-anak. Di sini ada kamusnya, maksudnya kamus itu harus dijabarkan dulu. A itu bilangan apa, B itu apa, C itu apa. Di sini dijelaskan bahwa variabel A, B, C itu termasuk bilangan integer. Ya, nanti ini kita pelajari, bilangan integer itu apa, nanti ada. Ya. Kemudian algoritmanya itu seperti ini. 1. A. Masukkan angka 2. B. Masukkan angka 3. Nah ini kan panah ke sini ya, angka 3 itu harus dimasukkan ke B. Angka 2 dimasukkan ke A. Kemudian langkah ketiganya C. C itu hitung A tambah B. Langkah terakhir itu write. Write itu cetak. Cetak C. Nah, seperti ini anak-anak cara membuat notasi algoritma dengan berbagai bentuk yang ada di materi kali ini. Bentuknya ada 3 anak-anak ya. Yang pertama dalam bentuk deskriptif atau uraian. Yang kedua dalam bentuk flowchart atau diagram alir. Yang ketiga dalam bentuk pseudocode atau algoritma yang penulisannya itu menyerupai bahasa pemrograman. Jelas? Nah, ini silahkan kalau belum jelas diputar kembali sampai kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika sudah jelas, kerjakan tugas yang ada di GC, yaitu tentang membuat algoritma. Tetapi dengan 3 bentuk notasi algoritma untuk satu kasus yang sama. Kalian membuatnya 3 bentuk ya. Nah, baik itu bentuk deskriptif, flowchart, maupun pseudocode. Selamat bekerja, mudah-mudahan dimudahkan dalam memahami materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.